Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi MTS Perguruan Mu'allimat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan Google Map, bukan? Nah, Google Map ini merupakan salah satu jenis peta yang paling sering digunakan untuk mencari lokasi suatu wilayah. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita coba melihat lokasi kita dari Google Map. Titik biru tersebut merupakan lokasi di mana kita berada. Jika kita memperkecil letak wilayah kita di Google Map, kita bisa melihat peta desa kita. Lalu, kita juga bisa melihat peta kabupaten, peta Jawa Timur, peta Indonesia, dan peta dunia. Dengan adanya peta, kita mengetahui lokasi, arah, dan jarak antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga memudahkan kita dalam kehidupan. Setelah mengetahui manfaat peta, mari kita belajar sama-sama tentang pengertian peta, jenis peta, dan komponen peta. Peta adalah gambaran wilayah di permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari peta disebut kartografi, dan orang yang membuat atau merancang peta disebut kartografer. Jenis peta. Berdasarkan isinya, peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan alam secara umum. Contohnya adalah peta Indonesia. Sedangkan peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan alam secara khusus. Contohnya peta persebaran kakak tua di Indonesia. Berdasar skalanya, jenis peta dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama peta kadaster, contohnya adalah peta desa. Yang kedua adalah peta skala besar, contohnya adalah peta kecamatan. Yang ketiga, peta skala menengah, contohnya adalah peta kabupaten. Yang keempat, peta skala kecil, contohnya adalah peta provinsi. Yang kelima, peta skala geografis, contohnya adalah peta negara, bisa juga peta dunia. Berdasar bentuknya, terdapat 3 jenis peta. Yang pertama, peta datar. Peta datar adalah peta yang dibuat dalam bidang datar seperti kain, kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, peta timbul. Peta timbul sesuai dengan bentuknya dibuat menyerupai 3 dimensi. Yang ketiga adalah peta digital. Peta digital adalah peta yang dibuat dengan menggunakan alat seperti komputer. Berikut ini adalah komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta. Setiap peta yang dibuat harus diberi judul, karena judul peta ini menunjukkan isi dari suatu peta. Kedua, skala peta.
Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Adanya skala peta ini penting sebab peta tidak mungkin dibuat dalam ukuran yang sesungguhnya, sehingga harus menggunakan ukuran yang lebih kecil. Maka itu diperlukanlah skala peta. Misalnya, skala sebuah peta adalah 1:9.460.000. Maksud dari skala tersebut yaitu objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 9.460.000 cm atau 94,6 km di lapangan. Berikut ini adalah trik mencari skala peta. JP adalah jarak peta, S adalah skala, dan JB adalah jarak sebenarnya. Yang paling penting diingat sebagai kunci adalah letak JP atau jarak peta yang berada di paling atas, sehingga untuk skala dan jarak sebenarnya berada di bawahnya. Ketiga, orientasi utara. Orientasi utara adalah arah mata angin yang memperjelas arah utara pada peta. Keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Terdapat 4 simbol peta. Yang pertama adalah simbol garis. Yang kedua, simbol area. Yang ketiga, simbol warna. Dan yang terakhir adalah simbol titik. Kelima, garis astronomis. Garis astronomis adalah garis lintang dan garis bujur pada peta. Keenam, legenda. Legenda adalah keterangan semua objek yang ada pada peta. Ketujuh, insert. Insert adalah peta kecil yang menunjukkan keseluruhan lokasi yang dipetakan.